kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Sebelum kita ke materi, silakan kita baca surah Al-Quran ya, surah pendek, surat Al-As ya. Sekarang dimulai. Mari. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Sebelum ibu mulai ya, saya absen dulu ya. Adi Pratama. Hadir, Bu. Ya. Fauza. Mira. Banyak yang tidak hadir hari ini ya. Ya, sakit, Bu. Banyak yang tidak hadir ya. Tidak apa karena sekarang lagi cuaca tidak baik, jadi ada yang tidak hadir karena sakit ya. Tidak apa ya. Mungkin yang sakit nanti ibu kasih modul untuk belajar sendiri di rumah. Terus hari ini kita akan belajar ya. Kita akan belajar materi tentang FRIC ya. Kalau kemarin kita belajar metode penilaian pekerjaan dengan sistem FIFO. Hari ini kita akan belajar penilaian persediaan dengan metode FRIC. Ya. Terus selanjutnya ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan berlangsung hari ini ya. Yang pertama, mengidentifikasi pencatatan persediaan metode FRIC. Terus yang kedua, menguraikan pengertian pencatatan persediaan metode FRIC. Terus yang ketiga, mendeskripsikan prosedur perhitungan dan pencatatan persediaan menggunakan metode FRIC. Terus yang keempat, menganalisis dan mencatat persediaan secara fisik maupun virtual dengan menggunakan metode FRIC. Intinya hari ini kita akan belajar penilaian persediaan metode FRIC. Kalau kemarin kita belajar FIFO dengan LIFO ya. Terus langsung saja ya, saya akan menyampaikan materi menggunakan slide ya. Nah. Penilaian persediaan metode FRIC ya. Masih ingat pengertian persediaan ya? Ya, apa persediaan? Apa persediaan? Ya. Pos harta yang ditahan untuk dijual dengan kegiatan usaha yang biasa atau barang yang akan digunakan atau dikonsumsi dalam produksi barang yang akan dijual. Ini adalah persediaan yang dimiliki oleh perusahaan. Dalam perusahaan dagang hanya mengenal satu persediaan, namanya persediaan barang dagangan. Terus karakteristik persediaan ada dua ya. Ada persediaan barang dagangan yang dimiliki oleh perusahaan. Yang kedua ada barang persediaan barang dagangan dalam bentuk siap dijual. Ya. Kalau perusahaan dagang, kita kegiatan pokoknya itu membeli barang ya dan menjual kembali tanpa mengulang lagi. Tapi kalau perusahaan manufaktur, kita ada tiga persediaan, ada bahan mentah, ada bahan dalam proses, ada barang jadi. Terus selanjutnya ya, ini sudah saya jelaskan pada pertemuan kemarin.
sudah saya jelaskan kemarin, ada dua, ada periodik, ada perpetual. Masih ingat periodik? Ya, apa arti? Menurut sistem ini, pencatatan hanya dilakukan pada waktu terjadinya pembelian, sedangkan persediaan tidak dicatat. Ya, kalau perpetual? Berarti perusahaan mencatat semua pembelian dan penjualan barang dagangan langsung dalam tahun persediaan yang terjadi. Metode perpetual mencatat terus setiap perubahan dalam tahun persediaan. Ya. Betul ya? Nah, contoh perhitungan penilaian persediaan dengan metode dengan menggunakan sistem penyatatan perpetual. Di sini ada contoh soal ya. Ada contoh soal, ada 1, 2, 3, 4. Nah, ada 7 tanggal ya, 7 soal. Nanti kita bahas ya. Kita lihat tanggal 1 Maret ada persediaan awal sebesar 120, harganya 200. Kita lihat jawabannya ya. Tanggal 1 Maret di sini karena ada saldo awal, maka langsung dimasukkan ke kolom saldo. Unitnya 120, harganya 200, totalnya 2,4 juta. Ini karena masih saldo, maka langsung dimasukkan ke kolom saldo. Terus transaksi yang kedua, 5 Maret penjualan 84 unit. Kan jelas ya? Ya. Jelas ya soalnya? Ya. Tanggal 5 Maret kita menjual sebesar 84. Kita masukkan ya ke kartu persediaannya. Nah, kalau kita menjual maka masukkan ke kolom out atau penjualan. Berapa kita jual? 84. Nah, karena ini kalau menjual maka harganya ngambil di saldo ya. Saldo sebelumnya 200, berarti 84 dikali 200 sama dengan 16,8 juta. Berarti nanti unitnya kita kurangi. 120 dikurangi 84 maka tinggal 30. Nah, ya. Harganya kita turunkan, terus kita kalikan 36 dikali 200 sama dengan 7,2 juta. Masih menggunakan data yang sama dengan metode-metode yang kemarin. Kalau misalnya kita ditandain berapa sih PBD akhir untuk data ini dengan menggunakan pendekatan average tadi, kalian bisa mencari tahunya. Sekali lagi kalian disampaikan ya, anak kredit itu orang yang sangat banget, jadi hasilnya itu tidak hilang dan sekalian langsung. Jadi pekerjaan supaya lebih mudah bagi mereka ya. Nah, untuk metode periodik kalian basic banget untuk kita bisa mencari tahu persediaan barang dan akhir adalah kita mesti tahu ya berapa sih persediaan awal kita untuk perusahaan ini. Nah, untuk mencari persediaan awal kita nggak usah fokus ke angka rupiahnya berapa, cukup fokus ke berapa unit. Persediaan awal kita bisnis banget di samping ada berapa? Iya, ada 200 unit. Sampai jumpa di video kali lain. Assalamualaikum. Tonton video kami di online juga ya. Ya, itu sudah penjelasan persediaan dengan menggunakan metode sistem periodik. Ya, lebih enak tadi ya, ketimbang saya ya. Terus, ada pertanyaan dari video yang saya sampaikan tadi. Ya, ya ada, paham ya? Nah, sudah selesai materinya. Sistem pencatatan perpetual sudah saya jelaskan. Terus sistem pencatatan periodik metode aktif sudah saya paparkan videonya ya. Nah, kita sekarang masuk pada materi diskusi ya. Silakan kalian bisa berdiskusi ya dengan temannya. Kita mulai ya dari transaksi pertama tanggal 1 April ya.
Tanggal 5 pembelian masuk ke kolam masuk, unitnya 50 dengan harga 22.500. Jumlah 124. Ya, sudah selesai ya. Ya, Bu. Berarti total pembeliannya adalah 210, terus total penjualannya adalah 132. Berarti nanti kalau menggunakan periodik nanti kita akan ketemu ya apa sistem fisiknya. Kita padukan dulu. Nah, sama tidak jawaban kalian? Ya, sama ya? Sama. Nah, kalau sudah sama, berarti presentasi kita hari ini sudah selesai. Sekarang ibu tanya, apa yang kita pelajari hari ini? Apa kesimpulan yang kita pelajari hari ini? Ayo, apa kita pelajari hari ini? Tentang metode rata-rata. Ya, menyatakan persediaan dengan menggunakan metode FPI. Ya. Nah, karena ini adalah pelajaran yang agak sulit, jadi kalian jangan lupa belajar di rumahnya. Ya, Bu. Belajar di rumah, jangan sampai malas belajar, ya. Karena pengetahuan itu bisa diasah dengan cara belajar. Bukan cuma menggunakan materi dari guru. Terus selanjutnya, ya, nanti ibu kasih tugas ya. Kalian silakan melaksanakan atau observasi ke perusahaan terdekat. Kalau di sini di perusahaan Kecap Kelapa ya. Ya, Bu. Ya. Terus pabrik tahu ya. Ya. Pabrik tahu. Terus apa lagi? Ada perusahaan-perusahaan lain di sini. Selain perusahaan kecap dengan pabrik tahu. Kenapa? Kenapa? Ya. Ya. Kamu bisa memilih antara pabrik kecap atau bisa dengan perusahaan dagang. Bukan cuma pabrik saja. Kamu di sana cari interview ke pemilik perusahaannya atau pemilik tokonya atau perusahaan dagang. Nanti kamu catat ya, persediaan yang dijual di sana, ya. Persediaan yang dijual di sana selama 1 bulan. Pada tanggal tersebut kamu catat berapa pembeliannya, ya. Terus berapa penjualnya. Nanti kalian uraikan atau catat, hitung dengan menggunakan metode average. Paham ya tugasnya ya? Ya, Bu. Observasi ke perusahaan sekitar, cari ya data mengenai persediaan baik pembelian maupun penjualan. Uraikan di RKPD masing-masing ya. Ya, Bu. Dengan menggunakan metode average. Paham ya? Kalau misalnya nanti ada pertanyaan, kalian bisa menghubungi saya. Ya, Bu. Terus selanjutnya sebentar ya, saya isi jurnal dulu. Silakan, saya tanda tangan. Terus mulai masnya dulu. Karena jangan lupa ya jurnal kelasnya. Nanti kalau misalnya ada guru yang lupa mengisi, nanti diminta ke kantor ya. Ya, Kalau Bu. mengajar kelasnya ini tidak kosong kayak ini, ada yang kosong ya. Jadi Ya. nanti minta ke kantor ya. Ya. Hari ini sudah selesai ya. Nanti kalau misalnya ada yang belum paham atau kalian kurang jelas dengan tugas yang diberikan, kalian bisa menelpon ibu ya. Ya. Terus selanjutnya kita tutup pelajaran hari ini ya. Ya, Bu. Dan mohon maaf jika ada salah ya. Ya. Sampai ketemu di materi yang akan datang. Ya, Bu. Silakan untuk menutup pelajaran hari ini dipimpin doanya oleh Fauzan. Udah aja. Ya. Sebelum kita menutup pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama. Doa dimulai.